Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Firda diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah pembelajaran PPKN di MI SD. Nah, bersama teman-teman PGMI semester 5 nggih, semoga kedepannya kita bisa sama-sama belajar, mengetahui lebih dalam lagi tentang pembelajaran PPKN di MI SD. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang, nggih. Jadi Bunda akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya adalah Firda Aulia Izzati. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Fir gitu ya. Nah, saya lahir di Pekalongan, asli Pekalongan, nggih. 2 Januari 1992. Nah, riwayat pendidikan saya S1-nya itu di Universitas Negeri Semarang, mengambil jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diberikan kesempatan lagi, alhamdulillah, di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, masih sama, dengan fokusnya di S2 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, untuk poin selanjutnya ini penting untuk teman-teman catat ya, karena ini nanti berkaitan dengan pengumpulan tugas, kemudian komunikasi, koordinasi gitu ya. Silakan ini email Bu Firda, bufirppkn92@gmail.com, dan juga nomor HP-nya silakan dicatat gitu ya. Karena kedepannya nanti kita akan melalui WA group juga, jadi silakan dikoordinir masing-masing kelasnya ya. Jadi sebelumnya kita mengenal dulu nih tentang pembelajaran PPKN di MISD. Kenapa sih ya gitu ya? Kenapa ada pembelajaran PPKN di MISD? Yang pertama, karena kenapa beda lebih ke MI-nya? Karena kita fokusnya di PGMI ya, sesuai dengan jurusan kita gitu ya. Yang pertama adalah sistem pembelajaran di MI adalah sistem pembelajaran perpaduan nih teman-teman, antara pelajaran umum dan pembelajaran Islam. Kemudian selanjutnya PPKN kan identik dengan adanya pendidikan karakter ataupun penanaman karakter yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Jadi nanti juga PPKN ini merupakan mata pelajaran yang memiliki muatan pendidikan moral dan budaya bangsa dengan berdasarkan sila-sila di dalam Pancasila. Dari itu, penanaman karakter yang ditanamkan sejak dini pada diri anak gitu ya, nanti calon peserta didik yang akan kita eh, berikan ataupun kita sharing ilmu, transfer ilmunya, itu yaitu salah satunya dengan ini, melalui pembelajaran PPKN seperti itu. Ya, saya yakin bahwa teman-teman ini sudah terbiasa, sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin bisa dikatakan bosan ya mendengar mata pelajaran yang satu ini, gitu ya, atau uh, di SD dapat, di SMP dapat, di SMA atau MA-nya dapat, kemudian di kuliah bertemu lagi. Dan nanti kelak teman-teman di sini juga akan mengajar ya tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Jadi saya sarankan jangan bosan. Bayangkan Bu Firda dari SD ya sampai S2 gitu ya. Alhamdulillah tidak bosan dan Bu Firda menikmatinya sehingga fun gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap semangat meskipun kita kuliahnya itu via daring gitu ya atau online, tapi saya harap semangatnya itu masih sama ketika kita kuliah offline atau tatap muka. Jadi doanya semoga pandemi segera berlalu kemudian kita normal lagi gitu ya untuk perkuliahan bisa tatap muka, bisa bersenda gurau, bersua kembali seperti itu. Kita lanjut ke materi ini tentang pengertian kewarganegaraan secara umum ya. Jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini merupakan mata pelajaran dengan visi utamanya apa? Yaitu pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Nah, nilai-nilai yang ada dalam nilai demokrasi ini adalah apa aja? Nilai moral, kemudian pendidikan sosial, masalah pendidikan politik, gitu ya. Namun, teman-teman yang perlu digarisbawahi bahwa
pendidikan Pancasila dan keluarga negara ini adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Jadi, secara singkat bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dinilai sebagai pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Nah, sebelumnya, Bu, apakah PPKN itu dari awal itu sudah memang namanya PPKN atau bagaimana? Nah, saya ingin mengulik sedikit. Mungkin ada yang belum tahu atau sudah tahu, kemudian ada yang lupa jadi ingat gitu ya. Ini adalah sejarah PPKN atau PKN dalam kurikulum di Indonesia. Sebutan-sebutannya dari beberapa dimensi kurikulum itu berbeda. Seperti pada tahun 1962, ini dulu namanya adalah pelajaran civic, teman-teman. Kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi pendidikan kewargaan negara dan kewargaan negara. Jadi ada pendidikan, ada tidaknya gitu ya. Pada tahun 1975 ini berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian ada juga P4 ya, mungkin teman-teman tahu gitu ataupun baru dengar gitu ya. Dan pada tahun 1994 ini berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang biasa teman-teman dengar atau tahu gitu ya, PPKN gitu ya. Dan pada kurikulum tahun 2003 ini sudah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Aslinya gitu ya teman-teman, konsep ataupun isi, acuan dan hakikatnya dari yang awal dari tahun ke tahun itu sama, intinya adalah tentang pendidikan nilai moral, kemudian bagaimana menciptakan atau menumbuhkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab tentunya. Yang bagaimana yang tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kalau pendidikan kewarganegaraan pada kurikulum tahun 2003 ini ya, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Atau kita biasa mengenalnya dengan sebutan nasionalisme. Seperti itu. Bu, kalau sekarang saya nyebutnya PPKN, nggak apa-apa, sama aja gitu. Jadi PPKN, PKN sama aja. Inti dari mata pelajaran atau mata kuliah itu kan ada intinya. Jadi bisa dikatakan kalau kita mungkin jantungnya gitu ya. Jadi itu sama, tujuannya juga sama. Seperti itu. Jadi itu hanya penyebutannya yang berbeda. Gitu teman-teman. Lanjut dari penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 ya tentang pendidikan nasional gitu ya. Itu menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini dijadikan sebagai muatan wajib kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Itu kenapa teman-teman dari SD, SMP, SMA, kemudian di jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi masih mendapatkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sampai sekarang. Nah, itu kenapa? Karena itu sudah menjadi muatan wajib. Gitu. Mohon maaf, next dulu. Nah, ini. PPKN sendiri memiliki misi nih teman-teman sebagai pendidikan nilai Pancasila dan kewarganegaraan untuk warga negara muda. Ya, jadi ada 3 aspek gitu ya. Yang pertama adalah secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama adalah secara ontologis, mata pelajaran PPKN ini berangkat dari nilai-nilai Pancasila dan konsepsi kewarganegaraan. Jadi berawal dari nilai-nilai Pancasila gitu ya. Kemudian konsepsi sebagai kewarganegaraan itu seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman harus tahu nih posisi sebagai warga negara saya itu bagaimana. Hak dan kewajiban saya itu apa gitu, oke. Kemudian apakah nilai-nilai Pancasila yang kita tahu itu hanya sekedar 5 sila atau kita sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau secara epistemologis itu adalah merupakan program pengembangan individu yang tadinya hanya tahu nih misalkan dari
kulitnya, luarnya. Kemudian kita mengimplementasikannya sebagai individu yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau secara aksiologis ini adalah bertujuan untuk pendewasaan peserta didik sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan komponen bangsa Indonesia. Jadi ini prakteknya bagaimana ketika teman-teman itu memposisikan diri misalkan sebagai mahasiswa, saya harus bagaimana, harus tahu hak dan kewajiban saya. Kemudian pulang ke rumah sebagai anggota keluarga, itu bagaimana. Kemudian ketika turun di lingkungan masyarakat harus bagaimana sikapnya, harus bagaimana menjaga norma dan nilai yang ada di sana, kayak gitu. Kemudian lebih luas lagi yaitu sebagai warga negara Indonesia. Baik, itu tadi perkenalan singkat tentang pembelajaran PPKN di MI. Kita akan lebih mengulik lebih dalam lagi pada pertemuan selanjutnya. Ada 16 pertemuan yang akan kita lalui dan nanti saya akan menjelaskan setiap bab apa saja ataupun materi apa saja yang akan kita pelajari bersama. Nah, Bu, bagaimana nih sistem perkuliahannya gitu ya? Nah, kalau Bu Firda sendiri dari semester-semester sebelumnya ketika masih daring atau online, saya menggunakan WA Group, terus biasanya juga e-learning, Google Classroom, YouTube gitu ya, dan media-media lainnya yang memungkinkan. Nah, untuk koordinasi saya tetap mengutamakan WA Group karena teman-teman saya tidak ingin memberatkan salah satu pihak seperti itu, nggih. Jadi mungkin ada teman-teman yang terkendala sinyal atau apa gitu ya. Jadi harus tetap standby di WA grupnya masing-masing kelas. Jangan lupa. Nah, untuk materi dan lain-lain seperti sekarang ini saya melalui YouTube. Tapi bisa juga e-learning ketika saya share materi. Jadi apapun itu tetap akan diinformasikan melalui WA Group. WA Group sebagai tempat koordinasi gitu ya, memantau dan lainnya. Untuk absensi tetap seperti biasa di Sikadu ya, sesuai dengan jam perkuliahan. Setelah di luar jam perkuliahan itu sudah tidak bisa absensi lagi. Gitu, oke. Lanjut. Nah, ini tugas buat teman-teman semua masing-masing kelas karena di PGM ini saya mengampu di kelas A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E gitu ya, 5 kelas. Jadi silakan untuk menentukan counting tiap-tiap masing-masing kelasnya siapa. Dan saya tunggu pada hari perkuliahan pertama ini. Ya, saya tunggu di WA Group ditentukan siapa. Dan bagi yang sudah bersedia dengan sendirinya ataupun pilihan dari teman-teman, silakan langsung menghubungi WA Bu Firda bahwa menjelaskan ya, saya adalah komting dari kelas ini di mata kuliah pembelajaran PPKN MI dan lain-lain seperti itu. Oke, jangan khawatir untuk yang komting nanti juga ada nilai keaktifannya sendiri gitu, teman-teman ya. Jadi silakan tentukan komting dari sekarang ya. Baik. Ini adalah 16 pertemuan kita yang akan kita lalui bersama. Wah, banyak banget ya. Wah, itu apa, Bu? Gitu. Belum apa-apa udah pusing gitu ya lihatnya gitu ya. Materinya kok banyak banget gitu ya. Nah, ini adalah materi-materi yang tentunya insya Allah akan berguna buat teman-teman nanti setelah lulus. Dimana ini bisa menjadikan sebagai pedoman gitu ya. Pedoman ataupun pegangan teman-teman. Acuannya bagaimana ketika akan mengajar pembelajaran PPKN di SD atau MI. Yang pertama, pertemuan pertama ini kita sedang melalui ini ya, di mana tentang orientasi perkuliahan, terus wawasan dasar tadi ya, kemudian ada kontrak belajar dan RPS-nya. Nanti saya share RPS-nya, tenang aja di kelas gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan pembelajaran PPKN di MISD. Yang ketiga, ruang lingkup pembelajaran. Masih sama ya, temanya adalah pembelajaran PPKN di SD dan I. Nah, yang pertemuan keempat adalah penanaman nilai sila-sila Pancasila di sekolah, tentunya di MI, SD, ataupun di tingkatan sekolah dasar. Yang kelima adalah pengembangan konsep nilai moral yang ada di sekolah maupun di kehidupan di masyarakat, gitu ya. Lebih tepatnya untuk peserta didik seperti itu. Nah, yang keenam adalah desain pembelajaran PPKN di SDMI. Yang ketujuh, strategi dan metode pembelajaran PPKN di SDMI. Yang kedelapan, wah cepet ya, udah sampai di ujian tengah semester.
Nah, di ujian tengah semester ini biasanya saya kondisional. Bisa saja tertulis, kemudian bisa jadi tugas 1 minggu sebelum, bisa jadi praktek. Jadi nanti tenang aja, 2 minggu sebelum dilaksanakan saya akan menginfokan lebih lanjut. Kemudian yang ke-9, pertemuan ke-9 adalah model pembelajaran PPKN di SDMI. Yang ke-10 tentang media pembelajaran. Yang pertemuan ke-11 adalah sumber pembelajaran. Yang ke-12 bagaimana pengembangan instrumen penilaian. Yang pertemuan ke-13 adalah integrasi nasional dan Bhinneka Tunggal Ika. Pertemuan selanjutnya adalah observasi pembelajaran PPKN di SDMI. Jadi ini lebih ke praktek ya teman-teman, diperhatikan. Untuk pertemuan ke-14 ini adalah lebih ke prakteknya. Nah, ke-15 dan bisa jadi ke-14 ini sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, yang ke-15 adalah pemaparan hasil observasi. Dan ke-16 nggak terasa, kita udah selesai perkuliahan 1 semester. Yaitu ujian akhir semester. Tapi masih lama ya teman-teman, ini aja masih pertemuan pertama. Jadi harus tetap semangat. Semangatnya disimpan ya dari awal sampai nanti akhir pertemuan itu semoga masih sama, masih semangat membara, ingin tahu apa sih pembelajaran PPKN di MI dan SD itu. Lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang 16 pertemuan yang akan kita lalui dan bab-bab apa saja yang nanti akan kita bahas untuk belajar bersama. Bu, ada presentasi nggak? Ya, ada. Yaitu presentasi kelompok tentunya yang sekarang akan Bu Firda bahas. Jadi, tiap kelas kan berbeda ya jumlahnya, ada yang 38, ada yang 42, ada yang masing-masing ya. Saya harapkan setiap kelompok itu berarti kalau saya, ini selain yang warna merah ya, selain yang warna merah ini, berarti ini tidak dibahas oleh teman-teman dalam presentasi. Gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini tugas kelompok ya. Ini untuk kelompok berarti 11 pertemuan. Mungkin 3 sampai 4 ya. Kelompok ada yang 3, ada yang 4. Karena ini adalah untuk tugas observasi kelompoknya ini. 11. Jadi ada 11 ya, 11 presentasi dan minggu depan sudah mulai presentasi. Jangan lupa untuk kelompok 1 ya. Bagaimana Bu pembagian kelompoknya? Nanti kita bahas di WA setelah ini ya. Setelah saya selesai, teman-teman selesai menyimak penjelasan dari saya, nanti kita bahas di WA group. Nah, karena berhubung kita hanya 2 SKS nih teman-teman, nanti kita bagi waktunya bagaimana Bu, gitu ya. Jadi yang satu SKS pertama kita masuk kepada presentasi. Nah, ketika masuk SKS kedua kita masuk kepada sesi diskusi. Untuk rentan waktunya nanti saya akan bagi dan jelaskan kepada setiap perwakilan kelompok. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Nanti sebelumnya saya briefing dulu gitu ya untuk yang akan presentasi. Jadi teman-teman diperhatikan ya, untuk kelompok 1 nanti itu membahas tentang nomor 2. Kelompok 2 itu membahas nomor pertemuan ketiga ini. Dan seterusnya ya, ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6 loncat ya, ujian tengah semester nggak usah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kelompok 7 bahas nomor 9, kelompok 8 bahas nomor 10 ya, kelompok 9 bahas nomor 11, kelompok 10 bahas nomor 12, dan kelompok 11 bahas pertemuan ke-13 ini. Jadi mohon diperhatikan, kadang kan masih bingung Bu, kelompok saya ini berarti bahasnya yang mana gitu ya. Silahkan untuk diperhatikan kembali setelah pembagian kelompok sudah jelas gitu. Oke. Tapi jangan lupa sebelum pembagian kelompok nanti harus ada counting laporan ke saya biar lebih enak koordinasi setiap kelasnya. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, mekanisme presentasinya seperti apa nih Bu gitu ya. Silakan, yang pertama adalah koordinasi masing-masing kelompok setelah sudah dibagi kelompok masing-masing. Kedua, silakan misalkan ada 3 orang nih, kita mendapat ada 12 slide.
ya udah dibagi aja jadi 3 atau ada 4 orang. Ya udah silakan untuk dikoordinasikan pokoknya tiap kelompoknya. Saya nggak mengatur tentang itu, kalian sudah besar gitu ya, sudah bisa mengkoordinir masing-masing gitu ya. Jadi harus bisa mandiri pula gitu ya. Kemudian jangan lupa membuat video presentasi yang diupload di YouTube. Jadi teman-teman presentasinya itu bukan langsung offline tapi melalui YouTube. Kalau bisa bareng sama teman-teman silahkan. Kalau misalkan terpisah silahkan, bagaimanapun nanti mekanismenya, sistematikanya saya serahkan kepada teman-teman. Yang penting saya menerima dalam keadaan, maksudnya dalam bentuk video ya yang sudah di-upload di YouTube ya. Jadi silakan. Salah satu bukan semua. Misal ada 3 kelompok upload semua enggak, tapi salah satu saja. Karena yang saya butuhkan adalah link dari presentasi tersebut. Nah, jangan lupa untuk video presentasi, PowerPoint-nya, makalahnya dikumpulkan 1 hari sebelum presentasi. Bu, kapan itu? Misalkan nih, saya presentasi hari Selasa, berarti hari Senin sudah dikumpulkan, maksimal hari Senin jam 4 sore. Bisa dimengerti ya teman-teman semua, dan saya yakin bahwa teman-teman di semua yang ada di sana paham apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya di WA Group. Jadi saling tahu. Gitu ya. Baik, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang itu ya tugas kelompok, presentasi. Oh ya, ada juga tugas individu ya. Tugas individu juga kondisional dari Bu Firda. Nanti pokoknya, Bu, kok tugas terus sih, Bu, gitu ya. Nggak apa-apa namanya biar kayak maksudnya kuliah beneran gitu loh ya. Jadi harus tetap semangat pokoknya. Jadi tenang aja, nanti bisa dikondisikan gitu ya. Kita bisa sharing, kita bareng-bareng belajar di sini biar lebih tahu, menambah ilmu, menambah pengalaman. Bu Firda juga belajar dari teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada kesepakatan perkuliahan atau kontrak kuliah dari Bu Firda nih. Kalau dari Bu Firda sendiri, kehadiran selama online ya teman-teman ya, perkuliahan online ini, kehadiran dipantau dari keaktifan teman-teman mahasiswa-mahasiswi pada media pembelajaran yang digunakan. Kemudian, mahasiswa-mahasiswi yang tidak dapat mengikuti perkuliahan diwajibkan untuk izin dan memberikan alasan yang jelas dan logis. Berkomunikasi dengan baik dan sopan, menyertakan nama, NIM, kelas, dan keperluan toleransi keterlambatan ya maksimal 15 menit sebelum perkuliahan. Jadi gini teman-teman, kenapa saya selalu menekankan tentang cara berkomunikasi yang baik dan sopan? Bukannya apa-apa ya teman-teman, meskipun saya tahu kita itu akademisi gitu ya. Setidaknya tahu tentang sopan santun tuh unggah-ungguh istilahnya kayak gitu ya. Saya pengen teman-teman itu sudah terbiasa dari awal perkuliahan itu sampai akhir nanti mungkin bertemu dengan pembimbing skripsi dan lainnya gitu ya. Sudah terbiasa dengan cara berkomunikasi yang baik dan sopan. Misalkan nih ya, karena saya tidak mengajar hanya satu kelas, jadi misalkan teman-teman hanya, Bu, ini lah, siapa gitu ya. Ini siapa? Saya tidak tahu gitu. Kepentingannya apa dan lain-lain gitu. Jadi mohon diperhatikan ya teman-teman. Ini juga maksudnya saya juga menilai dari cara berkomunikasi teman-teman terhadap saya. Ya, untuk keaktifannya yang banyak bertanya, tapi harus diratakan buat teman-teman ya. Misalkan nih minggu ini, silakan biar semuanya aktif. Saya harapnya seperti itu, ya. Kemudian menyertakan nama NIM, kelas dan lain-lain itu sudah biasa. Jadi teman mohon diperhatikan gitu ya, agar bisa menjadi kebiasaan yang baik. Baik, mohon maaf tadi ada lowbat ya. Mungkin lelah gitu ya laptop Bu Firda. Mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan lagi di poin keempat ya, yaitu mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari kehadiran online teman-teman. Apakah 25%-nya atau 4 kali kehadiran itu boleh bolos, Bu? Saya tidak menganjurkan seperti itu karena mungkin dari teman-teman ada yang misalkan mohon maaf tugasnya atau lainnya gitu ya, nilainya kok kurang nih untuk menambahi ataupun mendukung dari nilai agar lebih sempurna, agar lebih baik lagi, ini dari kehadiran bisa menopang teman-teman penilaiannya, gitu ya. Oh ya, ini penting juga nih buat terkait absensi. Waduh, Bu Firda itu udah sampai ya Allah,
godek-godek istilahnya heran gitu ya. Buat teman-teman untuk apa namanya itu absensi di Sikadu itu sudah di setting di mana perkuliahan atau absensi itu hanya bisa dilakukan dalam range waktu sesuai dengan perkuliahan itu berlangsung. Misalkan kita dari jam 7 sampai jam 9. Berarti teman-teman bisa untuk melakukan absensi itu di jam-jam tersebut. Mohon diperhatikan. Nah, saya juga tidak tahu nih teman-teman ini kegiatannya apa saja, kesibukannya apa saja gitu ya. Jadi mohon untuk diperhatikan teman-teman untuk terkait absensi ini karena ini juga akan mempengaruhi jumlah dari absensi. Misalkan nih, saya mohon maaf sebelumnya, banyak yang minta untuk diinputkan ulang. Alasannya apa? Ketiduran, kelupaan, kemudian apalagi ya, dan lain-lain gitu ya. Mohon maaf, untuk alasan-alasan tersebut saya tidak bisa menerima. Bukannya apa-apa, jika alasannya itu memang logis dan jelas, saya bisa membantu untuk memperbaiki terkait presensi tersebut. Jadi mohon diperhatikan ya. Dan untuk keaktifan di kelas juga saya tahu mana yang memang benar-benar aktif dan mana yang maksudnya mengikuti di akhir dan di awal dan di akhir saja. Lanjut. Tidak ada ujian susulan teman-teman untuk UTS dan UAS. Kecuali dengan alasan yang jelas maksudnya apa. Ya semoga aja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Saya harap teman-teman semua sehat ya, sehat walafiat. Dan semangat sampai nanti akhir perkuliahan. Nah, hasil evaluasi ini biasanya saya kembalikan kepada mahasiswa. Maksudnya apa? Bisa saya share, bisa juga tidak. Karena nanti kan teman-teman juga tahu ketika sudah waktunya nilai-nilai itu di-update gitu ya. Nah, tata tertib lainnya akan disampaikan secara kondisional atau menyesuaikan keadaan dari kelas teman-teman dan lain. Seperti itu. Cukup jelas ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lanjut di WA Group. Nah, ini sistem evaluasi mata kuliahnya ya teman-teman di sini. Bobot nilainya. Yang pertama ada kehadiran, yang kedua ada tugas, UTS, dan UAS. Nah, ini sudah jelas ya. Kehadiran itu 15%, tugas itu 25%. Di sini juga termasuk dalam keaktifan ya, teman-teman bertanya dan lainnya gitu ya. Kehadiran ini juga di dalamnya ada tentang sikap ya, UTS dan UAS gitu teman-teman. Semoga bisa difahami ya untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di WA grup masing-masing. Semoga bisa dimengerti. Dan untuk tadi ya PR-nya adalah memcounting, kemudian membentuk kelompok gitu ya, 11 kelompok tiap kelas, silahkan dikoordinir. Kemudian juga perkenalan udah, semua udah. Untuk awal ini Bu Firda cukupkan dulu, ya. Tetap semangat. Untuk pertemuan pertama saya tidak ada tugas, tapi nggak tahu kalau pertemuan selanjutnya, gitu ya. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penjelasan pertemuan pertama ini Bu Firda banyak kekurangan, gitu ya, banyak kehilafan, mungkin apa namanya dalam bicaranya terlalu cepat dan lain-lain. Pokoknya di sini kita poinnya adalah sama-sama belajar. Jadi teman-teman semangat karena masa depan yang cerah sudah menantimu. Bukan tentang hasilnya bagaimana, tapi prosesnya yang dilalui adalah pengalaman yang berharga. Seperti itu dari Bu Firda. Terima kasih semuanya. Lebih lanjut nanti kita obrolkan di grup. Dan untuk medianya apa saja, perkuliahan kita juga akan di-share setiap harinya ketika kita perkuliahan sebelum dimulai. Gitu, ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu dimanapun berada, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga dirimu, jaga sesama gitu ya. Pokoknya jangan lupa banyak berdoa kepada Allah, semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa bersyukur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.